Al-Imamul Ghazali Abul Hamid At-Tusi, Pak. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Syed Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab-kitab tasawuf tazkiyah, watafaku mereka sepakat, Pak. Jadi kalau sudah du'aul barokah itu kaitannya dengan nikmat zohir, Pak. Jadi alaqatu du'ail barokah binikmatin zohirotin. Jadi kalau sudah bicara barokah itu cakupannya itu biasanya nikmat-nikmat Allah, anugerah yang sifatnya zohir. Kekuatan badan, kesehatan, materi, kuwatul jasadi atau kuwatul jismi, as-sihhah, tidak sakit, al-mali, harta benda, al-ahli, keluarga. Ini kaitannya barokah, Pak. Jadi doa barokah itu lebih banyak kaitannya mencakup nikmat yang sifatnya zuhir. Artinya bagaimana ketika seseorang di dalam bulan Rajab mengamalkan doa Allahumma barik lana fi Rajab, itu artinya ya Allah, Allahumma barik mali fi Rajab, berkahi harta kami di bulan Rajab. Allahumma barik jasati fi Rajab, ya Allah berkahi badan kami di bulan Rajab. Allahumma barik fi Rajab itu artinya Allahumma barik ahli, berkahi keluarga kami di bulan Rajab. Dan barokah itu al khairu, Pak. Barokah itu kebaikan. Berarti doaul barokah bimakna doa il khairi. Jadi doa berkah itu adalah doa kebaikan. Artinya meminta ziyadatul khairi agar apa yang Allah berikan yang ada di tangan kita, baik itu kesehatan, baik itu kekuatan badan, baik itu rezeki berupa harta, baik itu keluarga, anak, keturunan, semoga di bulan Rajab itu diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala jalla ismuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddini ila akhiri hadzal hadis. Wa qala al-muhadditsuna bi anna hadzal hadisa hadisun sahihun wa adimun wa karimun wa jalil. Ikhwatul imani jama'atu salati subuhi sadatunal a'izza, as'adani Allahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh, tuan-tuan yang mulia, tentunya yang besar kembali kami taklah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan nama. Wa amma maudu'ul bahsi, kaji kita pada pagi hari ini yaitu semata intifa'an wastifadatan, mengambil manfaat, mengambil faidah dari penjelasan para ulama yang berkenaan tentang al-khutuwat atau langkah-langkah
yang berkaitan dengan bulan Rajab dan 2 bulan berikutnya yang mutawaliyataini, Sya'ban, kemudian terakhir yaitu bulan Ramadan. Apa yang hendaknya dilakukan oleh orang beriman ketika ianya sudah memasuki 1 bulan yang dikatakan bulan Rajab? Mohon maaf saya taruh bawah aja ya, kan menghalangi pandangan sampai ke saya, terhalang kan, saya taruh bawahnya. Jadi apa yang hendaknya diperhatikan, yang hendaknya menjadi skala prioritas bagi orang-orang beriman ba'da dukhulihi fi sahri Rajab, setelah mereka memasuki 1 bulan yang dikatakan bulan Rajab. Ada 3 perkara, salah satu umurin, salah satu khisolin, au salah satu asya'a. 3 perkara yang sangat mendasar, Pak. 3 perkara yang al-muhimmah, yang penting, wal azimah, yang agung, yang hendaknya menjadi skala prioritas oleh orang beriman untuk meraihnya. Jadi pertama kali ketika kita sudah masuk bulan Rajab, apa yang perlu kita targetkan? Tahqiqu husuli salasati umurin. Jadi memastikan 3 perkara ini kita raih di dalam bulan yang mulia ini, Pak. Jadi tahqiqu husuli salasati umur, memastikan 3 perkara ini benar-benar kita mampu meraihnya di bulan Rajab. Mahia salah satu, dan pertanyaannya adalah apakah 3 perkara itu, Pak? Yang pertama al-barokah, keberkahan. Yang kedua al-maghfiratu, ampunan. Yang ketiga ar-rahmatu, rahmat atau kasih sayangnya Allah, Pak. Jadi target dalam bulan Rajab itu menurut para ulama, dan ini yang disampaikan oleh pengarang kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, Al-Imam As-Sofuri Asy-Syafi'i, ketika membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Hal ini juga disinggung oleh Al-Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam madhab Hambali dalam beberapa keterangan. Dan ini yang pernah diungkap oleh Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani Al-Misri As-Syafi'i ketika beliau menjelaskan tentang beberapa hukum derajat hadis-hadis di bulan Rajab, sekaligus beliau juga menjelaskan tentang rahasia keutamaan di bulan Rajab dalam kitabnya Tabyinul Ajab bi Fadli Syahri Rajab, Pak. Jadi ada 3 perkara yang hendaknya menjadi skala prioritas. Ketika kita sudah berada di bulan Rajab ini, apa yang harus kita dapatkan? Pertama, barokah. Yang kedua adalah ampunan, al-maghfirah. Yang ketiga adalah ar-rahmah. Wahadi salah satu, dan 3 perkara ini termasuk perkara yang penting, Pak. Minal umur al-muhimmah. Meraih 3 perkara ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk perkara yang makmuratun. Al-umur al-makmurah, perkara yang diperintahkan. Al-matlubah, yang diperintahkan dan dikehendaki oleh syara. Terutama inda duhuli sahri Rajab, ketika kita sudah masuk bulan Rajab, setelah itu bulan Sya'ban, setelah itu nanti kita akan masuk bulan Ramadan. Ada 3 bulan. Salah satu asyur al-mutawaliyah, 3 bulan yang berurutan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan puncak ketinggian dari 3 bulan berurut ini adalah bulan Ramadan, Pak. Nah, 3 perkara. Pertama barokah, yang kedua maghfirah, ampunan,
yang ketiga adalah rahmat. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan tiga perkara ini? Ulama mengumpulkan dari sekian banyak riwayat-riwayat. Kalau kita bicara hadis, Pak, maka hadis yang dipakai untuk tahsisul a'mali fi syahri Rajab, mengkhususkan amaliyah-amaliyah di bulan Rajab, hadisnya banyak yang dhaif dan itu tidak diingkari oleh para ulama. Berarti ketika ada hadis dhaif, kita berusaha mencari hadis yang lebih tinggi derajatnya, yaitu hadisun hasan atau hadisun sahih. Jadi hadis yang sahih yang dipakai untuk melakukan ketaatan, memperbanyak amal di bulan Rajab, itu adalah hadis yang dalilul am, hadisnya umum yang berkenaan dengan arba'atul ashuril hurum, 4 bulan haram yang ada di dalam at-taqwimil hijri. Jadi dalam Islam itu memiliki 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi dalil yang dipakai untuk amaliyah bulan Rajab adalah dalil keumuman yang dipakai untuk anjuran memperbanyak amal di bulan Muharram, juga dipakai untuk memperbanyak ketaatan di bulan Zulhijjah, juga dipakai di bulan Zulqa'dah. Jadi kalau kita pakai dalil umum, maka bulan Rajab itu bulan yang dianjurkan memperbanyak ketaatan. Kalau tahsisnya mengkhususkan, hadisnya banyak yang dhaif, Pak. Nah, bagaimana menyikapi hadis dhaif ini dalam amaliyah bulan Rajab? Mengikut pendapat mazhab Syafi'i, kama qalahu al-Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Muqaddimah, dalam kitab Adhkar An-Nawawiyahnya. Maka kalau kita menyikapi hadis-hadis yang dhaif ini, maka kalau dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan la ba'sa wa la haraja bi a'mali hadisin dhaif, dan tidak masalah kita mengamalkan satu keutamaan amal walaupun bersandar pada hadis dhaif, selama bukan bicara halal haram, selama bukan masalah sah dan batal, bukan perintah larangan yang kaitannya dengan perkara yang pokok, maka silahkan, boleh, Pak. Nah, kembali kepada 3 tadi, Pak. Sifatu naili hadis salasa. Karena di bulan Rajab itu ada targetisasi 3 perkara yang penting yang harus kita dapatkan. Pertama barokah, yang kedua maghfirah, yang ketiga rahmat. Barokah itu kebaikan, maghfirah itu ampunan, rahmat itu kasih sayangnya Allah. Jadi yang kita targetkan adalah ketika masuk bulan Rajab ini 1 bulan penuh. Pertama, pastikan kita mendapat barokah di bulan Rajab. Pastikan dosa diampuni sudah berawal dari bulan Rajab. Yang ketiga, pastikan rahmatnya Allah kita dapatkan di dalam bulan Rajab ini, Pak. Nah, caranya pertama bikasrotid doa. Yang pertama dengan cara berdoa. Yang kedua bikasrotis saumi, dengan memperbanyak puasa. Yang ketiga kemudian bikasrotis zikri, memperbanyak berzikir, Pak. Jadi doa, puasa, zikir. Kemudian keempatnya kasrotu adai tatawu'i, memperbanyak melakukan amal sunnah. Jadi ada 4 caranya, Pak. Untuk mendapatkan 3 tadi, ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lain menyebutkan 3 ini akan didapatkan dengan cara setelah ba'da adail fardhu, setelah kita menjaga perkara wajib, sholat 5 waktu berjamaah, yang tempo zakat dan sebagainya, maka 4 ini kita tambahkan, Pak. 1 dengan doa. Jadi al-iksar, memperbanyak doa. Karena doa ini disepakati oleh para ulama. Jadi pertama dengan doa, kemudian zikir, bimana al-iksaru bidzikrillah. Di bulan Rajab ini memperbanyak berzikir kepada Allah. Kemudian ziyadatu bi a'mali tatawwu awin nafilah, memperbanyak amal sunnah, Pak. Nah, kita bahas yang pertama, kasratud du'a linaili hadis salasa, memperbanyak berdoa untuk mendapatkan 3 kemuliaan ini, Pak.
salah sukaromatin, 3 kemuliaan. Pertama barokah, kedua magfirah, yang ketiga adalah rahmat. Nah 3 ini bagaimana caranya? Pertama kita minta. Siapa yang memiliki 3 ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena 3 ini miliknya Allah, kita minta kepadanya. Dengan cara apa? Bikasrotid du'a. Dengan cara berdoa. Nah kemudian datang beberapa riwayat, termasuk dalam kitab Nuzhatul Majalis, termasuk dalam salah satu kitab Sarah Zadul Ma'ad, Pak. Tapi bukan Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim, tapi Zadul Ma'ad yang ditulis oleh seorang habaib dari Yaman, dari Hadramaut, yaitu Said Abdullah Al-Haddad Ba'alawi atau Ba'alawi Al-Haddad, pemilik kitab Risalatul Mu'awanah, pengarang kitab Nasoihud Diniyah, dan banyak lain kitab-kitab beliau. Nah yang pertama doa. Doanya bagaimana? An Anas ibni Malik radhiyallahu an. Pertama du'aul barokah, Pak. Meminta, memastikan keberkahan itu ada di dalam diri kita di bulan Rajab. Maka doa yang diperintahkan, wa amad du'a'u al-matlubu, doa yang diperintahkan di bulan Rajab, maka alaikum bikasroti du'ai Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Hadis ini dhaif, Pak. Saya kalau ditanya apakah hadis ini sahih, sepakat ulama ini dhaif. Jadi semua riwayat yang menjelaskan tentang hadis ini semuanya dhaif. Nah kemudian walaupun hadis ini dhaif, kalau kita lihat jalur periwayatannya, hadis ini memiliki syawahid, Pak. Ada yang mengatakan 12 jalur, ada yang mengatakan 9 atau 8 atau 9. Tapi dari sekian banyak jalur itu semuanya mengerucut pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena hadis ini hadis Anas. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qol, apa kata Sayyidina Anas? Idza dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Rajab faqala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Imam At-Tirmidzi memasukkan dalam kitab Jami' Sunan At-Tirmidzi. Al-Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, banyak ulama yang memasukkan dalam kitab hadis mereka. Tetapi takhrid hadis ini sepakat ulama dhaif, Pak. Jadi yang dibaca oleh kaum mukminin ketika habis sholat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Nah doa ini dikenal masyhurun bi du'ail barokati fi sahri Rajab. Ini adalah doa yang redaksinya secara khusus menyebutkan tentang permintaan berkah, Pak, di bulan Rajab. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi SAW ya'muru ummatahu bidu'ail barokati fi ibtida'i syahri Rajab? Kenapa Nabi memerintahkan kepada umatnya mengawali bulan Rajab itu doanya doa barokah, Pak. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami. Nah, Al-Imamul Ghazali Abul Hamid At-Tuzi, Pak. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Syed Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab-kitab tasawuf tazkiyah, watafaku mereka sepakat, Pak. Jadi kalau sudah du'aul barokah itu kaitannya dengan nikmat zohir, Pak. Jadi alaqatu du'ail barokah binikmatin zohirotin. Jadi kalau sudah bicara barokah itu cakupannya itu biasanya nikmat-nikmat Allah, anugerah yang sifatnya zohir. Kekuatan badan, kesehatan, materi, kuwatul jasadi atau kuwatul jismi,
as-sihhah, tidak sakit, al-mali, harta benda, al-ahli, keluarga. Ini kaitannya barokah, Pak. Jadi doa barokah itu lebih banyak kaitannya mencakup nikmat yang sifatnya zuhir. Artinya bagaimana ketika seseorang di dalam bulan Rajab mengamalkan doa Allahumma barik lana fi Rajab, itu artinya ya Allah, Allahumma barik mali fi Rajab, berkahi harta kami di bulan Rajab. Allahumma barik jasati fi Rajab, ya Allah berkahi badan kami di bulan Rajab. Allahumma barik fi Rajab itu artinya Allahumma barik ahli, berkahi keluarga kami di bulan Rajab. Dan barokah itu al-khairu, Pak. Barokah itu kebaikan. Berarti doaul barokah bimakna doa il khairi. Jadi doa berkah itu adalah doa kebaikan. Artinya meminta ziyadatul khairi agar apa yang Allah berikan yang ada di tangan kita, baik itu kesehatan, baik itu kekuatan badan, baik itu rezeki berupa harta, baik itu keluarga, anak, keturunan, semoga di bulan Rajab itu diberkahi oleh Allah. Artinya apa? Ada penambahan min haisul khairi dari sisi kebaikan, wal hasanati dan dari sisi kebagusannya, Pak. Nah, karena al khair itu maknanya anama, barokah itu berkembang. Artinya bagaimana? Bulan Rajab itu dikatakan Ibnul Qayyim sahrul iqdad litajzil amali. Jadi bulan Rajab itu bukan hanya bulan mulia, Pak. Sahrul Rajab, sahrun azim. Jadi bulan Rajab itu bulan agung, termasuk min ba'dil ashuril hurum, dari 4 bulan mulia. Akan tetapi di satu sisi lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan sahrul Rajab huwa syahrut tajhiz, Pak. Bulan di mana umat Islam diingatkan kembali untuk istiqdad itu bersiap-siap, Pak. Seakan-akan Allah mengingatkan kepada kita, asal sudah disebut bulan Rajab itu nanti kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada penyebutan Rajab, zikru syahri Rajab, summa sya'bana, summa Ramadana. Artinya seakan-akan asal sudah mulai masuk Rajab itu, Nabi di 14 abad yang silam sudah mengingatkan para sahabat kalau sudah Rajab persiapan ke Sya'ban, dari Sya'ban persiapan menuju Ramadan. Maka dikatakan bulan Rajab itu syahrul iqdad, bulan persiapan. Dikatakan lagi bulan Rajab itu syahru ibtidail mujahadah, Pak. Bulan mengawalinya kembali umat Islam untuk dituntut mujahadah, berjuang sungguh-sungguh dalam menggapai kemuliaan bulan Ramadan. Itu ibtidaknya diawali dari bulan Rajab. Nah, untuk mendapatkan kemudahan sampai bulan Ramadan ini perlu berkah, Pak. Karena berkah itu nama. An-nama itu berkembang. Berkembangnya apa? Berkembangnya sebuah kebaikan. Maka ketika di bulan Rajab kita minta barokah, artinya apa? Mudah-mudahan harta yang Allah berikan di bulan Rajab ini sampai di bulan Ramadan dijaga oleh Allah, jauh dari bala. Harta yang kita miliki di bulan Rajab sampai detik saat ini kita doa barokah di dalam bulan Rajab. Tujuannya apa? Berkembang. Mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan bisa kita pakai dan kita gunakan untuk modal untuk beribadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kita minta Allahumma barik lana fi Rajab, barik jasadina, ajsadina. Berkahi badan kami, artinya supaya Pak di bulan Rajab ini mudah-mudahan kita tidak jatuh sakit. Badan kita disehatkan oleh Allah. Masuk bulan Sya'ban minta lagi nanti Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban, supaya apa? Kesehatan terjaga terus sampai mana? Sampai balikna Ramadan. Mudah-mudahan kesehatan berkekekalan afiah sampai nanti di bulan Ramadan, sehingga apa? Ramadannya sempurna. Maka doa pertama yang dianjurkan Nabi, maka doaul barokah, Pak. Doa kebaikan.
Walaupun hadisnya dhaif, tapi perintah doa ini sahih. Yang dhaif itu mengkhususkannya di bulan Rajab. Tapi walaupun dhaif, kami sampaikan banyak ulama yang tetap menganjurkan jangan meninggalkan doa ini, Pak. Karena apa? Min haisul manafi, ditinjau dari manfaat, kedudukan dalam ketika ibtida'u syahri Rajab, mengawali bulan Rajab itu yang kita minta pertama adalah keberkahan, kebaikan, agar setiap apapun yang Allah berikan semuanya berubah menjadi semakin baik, badannya semakin sehat, hartanya semakin banyak bertambah, keluarganya semakin sakinah, urusannya semakin mudah. Tujuannya apa? Untuk suksesinya kita nanti masuk bulan Ramadan, Pak. Ini berkah. Nah, yang berikutnya, ada satu soalan pertanyaan yang mendasar oleh para ulama ahli tahqiq, ahli tasawuf, ahli tazkiyah. Kenapa ketika di bulan-bulan sebelum Rajab Nabi tidak menganjurkan doa barokah, Pak? Seperti Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Di bulan-bulan itu Nabi tidak ada riwayat menganjurkan untuk memperbanyak doa berkah. Nah, doaul barokah ba'da tausikil ulama. Jadi Nabi SAW itu sering mengajarkan doa berkah likafati asabihi, untuk segenap para sahabat beliau. Ada beberapa momen-momen tertentu yang Nabi menganjurkan kita membaca doa berkah, Pak. Kenapa hal itu dilakukan dan disampaikan oleh Nabi? Karena doa berkah itu adalah satu doa untuk memberikan seseorang kekuatan, Pak. Ibtidaul amal, untuk memulai sesuatu perkara, untuk menuju sesuatu perkara yang lebih besar. Ibtidaul amal, mengawali satu perbuatan, satu keadaan, yang keadaan ini kemudian akan menuju satu keadaan yang lebih besar. Artinya bagaimana? Kalau di bulan Rajab kita sudah diperintahkan membaca doa barokah, itu seakan-akan Nabi SAW berpesan, bulan Rajab jom kalian berdoa minta keberkahan. Karena setelah bulan Rajab akan ada bulan-bulan yang berurutan yang dahsyatnya luar biasa, min haisul fadli wasawab, baik itu ditinjau dari sisi pahala, keutamaan, tantangan ibadah lebih besar daripada bulan Rajab. Maka untuk membuka Rajab doanya doa barokah. Untuk apa? Supaya mudah menghadapi tuntutan amal yang lebih besar dibanding di bulan Rajab, yaitu bulan Ramadan, Pak. Itu fungsi doa barokah. Nah, di antara contoh yang lainnya kita bisa lihat, Bapak Ibu yang mulia, doaul barokah likulli mauludin. Setiap ada bayi yang lahir, Pak, Nabi SAW itu mengajarkan doa untuk dibaca kepada bayi atau kepada orang yang mendapatkan nikmat lahirnya seorang bayi, Pak. Watafaqa al ulama minal muhaddisin, doa yang dibaca oleh Nabi ketika bayi lahir itu doa yang riwayatnya sahih. Setiap likulli maulud, setiap bayi lahir maka dibawa. Kebiasaan ini min adati ashabin Nabi 14 abad yang silam, kalau ada bayi lahir setelah proses kelahiran sempurna, bayi itu kemudian sudah bersih, biasanya dibawa ke Rasulullah untuk ditahnik, Pak, sekaligus didoakan. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an dalam satu riwayat, beliau pernah mendengar sami'tu, Nabi itu setiap mendoakan bayi, doanya yang dibaca itu selalu sama. Barakallahu laka fil mauhubilak, barakallahu laka fil mauhubilak, mudah-mudahan Allah memberkahi kepada engkau, orang tuanya, kepada bayi yang dilahirkan diberikan kepada engkau. Wasyakartal wahib, dan engkau diberikan kemampuan untuk mensyukuri kepada zat Allah yang telah memberikan anak kepada engkau. Nah, ini bukti, Pak.
doa yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada bayi yang baru lahir itu doaul barokah, doa keberkahan. Kenapa doanya kok bukan doa rahmat? Kok enggak doa ampunan? Saya belum pernah mendengar bayi lahir doakan Allahumma gfir lahu warhamu. Enggak boleh, Pak. Doa ampunan itu doa untuk kita yang sudah tua, Pak. Karena satu berpegang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir itu suci, Pak, belum bawa dosa. Yang kedua, doa berkah itu untuk mengawali satu kehidupan. Setelah lahir itu, bayi ini akan tumbuh berkembang menjadi seorang anak, remaja, dewasa, tumbuh berkembang menjadi orang tua. Yang intinya ada proses yang akan dilalui bahwa setelah lahir ini ada kehidupan yang lebih berat tantangannya, ada tuntutan yang lebih kuat lagi dibanding ketika dia baru dilahirkan. Maka modal awal Nabi sampaikan kepada kita umatnya, maka doa sebaik-baik doa untuk bayi yang lahir itu doa berkah, Pak. Kenapa? Berkah ini yang akan mengawal kehidupan bayi ini. Berkah ini nanti yang akan membentengi bayi ini supaya mudah urusan dunianya. Doa berkah ini supaya apa? Anama, berkembang, supaya bayi yang lahir tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, kemudian menjadi remaja yang baik, orang yang baik, selalu berada di atas kebaikan dan menjadi orang baik dan melahirkan kebaikan. Itu maksudnya keberkahan, Pak. Contoh yang kedua, doa uzzawaj, doa pernikahan, Pak. Orang menikah itu meninggalkan satu kehidupan fase pertama untuk menghadapi fase kedua, yang tentu tuntutannya lebih besar dari fase pertama. Ketika fase pertama dia belum punya istri, dia hidup sendiri, Pak, menafkahi diri sendiri, ngurusin diri sendiri. Artinya tantangan lebih kecil dibandingkan ketika dia sudah punya pasangan. Seorang laki-laki ketika sudah punya pasangan, dia harus dituntut, ada haddu taklif, dia harus memberikan nafkah kepada istrinya, menyayangi istrinya, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, menjaga nafkahnya. Wal aksu sebaliknya, seorang perempuan ketika dia masih gadis, maka tuntutannya lebih ringan. Tapi setelah dia menikah, diambil oleh seorang laki-laki, maka ada tuntutan, kewajiban, al-hukuk wal wajibat yang lebih besar, melayani suami, menjaga muruahnya suami, khidmatuz zawud. Nah, ini tentu diperlukan kekuatan, Pak. Maka doa sebaik-baik doa untuk pengantin itu doa berkah. Sebaik-baik doa untuk pengantin itu doaul barokah. Maka setiap sahabat menikah yang lapor kepada Nabi, Nabi itu selalu mengucapkan barokallahu lak. Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau, wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kebaikan itu barokah. Barokah itu ya kebaikan, Pak. Nah, kenapa orang menikah itu doanya berkah? Supaya berkembang, Pak. Ada anama, namaul khairnya. Jadi ketika Nabi mendoakan pengantin setelah menikah ba'dal akdi, itu tujuannya apa? Mudah-mudahan suami istri ini hidupnya baik, kedepannya semakin baik. Kalau punya keturunan, lahirlah anak-anak yang baik. Semakin baik ekonominya, semakin baik ibadahnya. Maka sebaik-baik ahsanud doa ba'da zawad doaul barokah. Ini bukti, Pak. Maka setiap mengawali perkara-perkara besar itu doanya pasti keberkahan. Orang hidup di dunia ketika dihadapkan pada satu perkara dari A ke B, dari tingkatan yang rendah menuju tingkatan yang lebih besar, itu selalu diawali dengan doa berkah. Nah, apa korelasinya dengan bulan Rajab? Di bulan Rajab, awal masuk bulan Rajab, Nabi mencontohkan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab. Artinya apa? Seakan-akan Nabi mengingatkan Rajab ini bulan haram, perbanyak kebaikan
supaya kita semakin baik. Dan ingat, ada Syahrain Mutawaliyah ini, 2 bulan berurutan setelah bulan Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Tujuannya apa? Barokah di bulan Rajab kita bawa untuk menjemput barokah yang lebih besar lagi di bulan Ramadan. Itu tujuannya doa berkah, Pak. Ini yang ngupas ulama-ulama ahli tahqiq, ahli tasawuf, Pak. Jadi mereka sampai sedetail itu mengupasnya. Kenapa sih kok bulan Rajab pertama doa yang diperintahkan doa berkah? Korelasinya apa? Barokah dengan bulan Ramadan. Ternyata barokah doa itu doa kebaikan. Yang setiap doa berkah itu kita dapatkan barokahnya, maka kita akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendapatkan kebaikan, Pak. Ini yang pertama. Doaul barokah. Memastikan di bulan Rajab ini kita mendapatkan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Ada perkembangan, ziyadatul khairnya. Nikmat-nikmat zohir ini, Pak. Karena barokah itu lebih kepada zohir. Semakin bertambah hartanya, baik, manfaat, umurnya, itu barokah. Barokatul umri, semakin sehat, semakin panjang umur, manfaat umurnya, jauh dari kesia-siaan. Maka ini yang kita minta pertama kali, tahqiqu salah satu umur itu maksudnya memastikan 3 perkara ini kita dapatkan. Pertama barokah, artinya apa? Barokah umur, barokah kesehatan, barokah badan, barokah harta. Supaya apa? Bisa kita bawa masuk sampai bulan Ramadan, Pak. Ini kaitannya. Makanya di mazhab Syafi'i, termasuk Imam Ghazali dan yang lain, walaupun hadisnya dhaif, melihat manfaat rahasia doa berkah yang disebutkan para ulama, maka jangan tinggalkan membaca doa berkah di bulan Rajab walaupun hadisnya dhaif. Karena melihat apa? Bukan melihat riwayatnya, tetapi melihat manfaatnya, melihat natijatu doanya. Untuk apa doa itu dibaca di bulan Rajab? Karena ada kekuatan li ibtidail amali awil mujahadati hatta ila duhuli syahri Ramadan, sampai nanti kita masuk bulan Ramadan, Pak. Ini intinya ternyata di sini, Pak. Jadi bulan Rajab itu, maka apa yang disampaikan betul apa yang disampaikan Ibnu Qayyim. Bulan Rajab itu syahru ibtidail mujahadah. Mengawali untuk tungguh lumus menyembah beribadah kepada Allah itu jangan langsung masuk Ramadan. Tapi ibtidanya awalnya kita buat di bulan Rajab. Maka bulan Rajab itu alaikum bikasrotis siyam, latihan puasa sunnah. Walaupun tidak ditahsis berapa harinya, harus tanggal berapa, yang penting bulan Rajab. Kalau kayak saya ini tiap pagi nggak bisa puasa, Pak. Karena saya tiap pagi keliling, pindah-pindah masjid, asal pindah masjid selalu dikasih minum. Dari rumah udah niat, nawaitu somagotin an adai saumi Rajab. Habis langsung ngaji begini, langsung baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, seperti ini. Untungnya air putih, kalau sempat susu saya minum juga tadi, Pak. Mbak Nasyikun ngasihnya air putih. Kalau susu panas tadi saya baca doa itu, Pak. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat doma'u sabatal ajru insyaallah. Udah gelegek-gelegek begitu, batal lagi, Pak. Tapi dapat pahala. Sawabun niyati sahum, tetap dapat pahala. Itulah Islam, Pak. Walaupun niat kok terus batal, itu sudah dapat pahala puasa. Niat, Pak. Kenapa? Niatul mu'min khairun min amali. Nabi menyebutkan niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya daripada amal tidak ada niat. Cuma jangan niat aja. Ini asal pagi aku semalam udah niat. Niat tapi enggak eksekusi. Sampai enggak infak sedekah, aku udah niat semalam. Tapi enggak infak juga. Jadi itu namanya orang samin, Pak, kalau kami bilang itu ngeles. Ya alasannya males aja sebenarnya. Sebenarnya males puasa cuman pakai alasan aja supaya diterima oleh logika syariat begitu. Jadi yang pertama barokah, Pak. Intinya begini, barokah itu lebih pada kekuatan dohir, al-quwah az-zohiriyah. Jadi kalau kita minta kepada Allah agar dikuatkan secara finansial, secara ekonomi, secara kesehatan, barokah dalam sisi kebaikan umur, itu doanya berkah. Nah, bagaimana sisi ruhaninya sekarang? Kuwatur ruhiyahnya bagaimana? Maka kemudian bacalah istighfar, Pak.
Zikirnya zikir istighfar. Istighfarnya yang mana? Ada takhsisu dzikril istighfari inda Rajab. Ada sebagian riwayat, walaupun ini lemah juga, Pak. Makanya supaya kita tidak, kalau kita ragu pada dalilnya karena lemahnya dalil, silakan bi aysighatil istighfari kanat. Baca istighfar dengan redaksi manapun. Syekh Abdullah Balawi Al-Haddad ketika berbicara istighfar di bulan Rajab, bahkan beliau mengatakan waruwiyat, diriwayatkan inda dukhuli syahri Rajab, ketika masuk bulan Rajab, fa'alaikum bikasroti qiraati dzikri sayyidil istighfari, diperintahkan untuk memperbanyak sayyidul istighfar. Nah, sayyidul istighfar apakah lemah? Sahih Bukhari Muslim, Pak. Al-Adkar An-Nawawiyah babul istighfar di terakhir bagiannya, membaca sayyidul istighfar itu adalah sahih semua. Mengkhususkan di bulan Rajab itu yang dhaif. Di bulan apapun baca, tapi terutama di bulan Rajab semata untuk mendapatkan kuwatur ruhiyah. Sayyidul istighfar itu bacaan yang paling cepat untuk ngerontokin dosa, Pak. Makanya sering saya sampaikan analogi perumpamaan dosa dan ampunan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Asy-Syifa atau Ad-Da'u wad-Dawa yang berbicara khusus tentang alaqad dunub bil ibadati atau bil imani atau bisihati ruhiyati. Kaitan hubungan dosa dengan ketaatan. Sejauh manakah efek buruknya dosa dengan perbuatan baiknya manusia? Apakah melemahkan? Apakah bisa menghilangkan? Ini dibahas secara total oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, artinya apa? Ampunan itu penting. Roh manusia, kita punya hati roh ini, Pak. Itu ibarat besi, Pak. Kalau kita sudah kena dosa, irtikabudz dzunub, al-wuqu' fil maksiyah, itu seperti besi yang kena karat, Pak. Itu roh kita. Nah, ketika besi ini sering kehujanan, kepanasan, akhirnya kan tekyengen. Tekyengen itu bahasa Jawa, Pak. Ya, tekyengen itu ya karatan itu, Pak. Kami orang Pati bilang tekyengen. Tekyeng itu ya yang karat itu. Kita punya dosa seperti besi yang kena karat, tiap hari kita semprot. Pakai cairan kimia penghilang karat. Apa cairannya? Istighfar. Pagi petang 100 kalau di toreko kami, pagi 100 petang 100 berulang-ulang, karena kami sadar kami ini seperti besi yang dijemur, kadang kena hujan, kadang kena panas, kadang maksiat, ya kadang-kadang ya walaupun lebih banyak taatnya mudah-mudahan, tapi juga kadang kena maksiat. Nah, maksiat itu tergantung apakah banyak apa sedikit. Tapi kalau sudah kena karat ini kita semprot, kena karat lagi kita semprot, selalu akan bersih, Pak. Nah, bagaimana kalau yang karat nggak pernah disemprot? 1 tahun nggak pernah disemprot, sampai biarkan besi di luar, maka sampai semprot pakai kimia pun nggak bisa hilang, Pak. Solusinya apa? Diamplas. Kan diamplas tuh akhirnya, diambil, digerenda. Begitulah dosa, Pak. Dosa itu kalau tidak pernah kita taubatin, tidak pernah istighfar, itu ibarat karat yang udah tahunan. Maka caranya bagaimana Allah ngampuninya? Diamplas. Bagaimana cara Allah ngamplas kita? Bagaimana Allah mengambil, menggerinda dosa di rohani kita? Dengan cara nuzulul bala, diturunkannya musibah. Lebih dasar daripadanya sekedar istighfar. Kalau kita masih mau istighfar, insya Allah balanya naik. Kenapa? Ibarat karat kita semprot tiap hari. Tapi kalau Allah ingin bersihkan dosa hambanya, terus dia nggak mau istighfar, maka tadi, Pak, al-masoib, al-musibah, wal bala, kita diuji oleh Allah dengan bala, sakit yang nggak sembuh-sembuh, setiap usaha bangkrut, bukan hanya bangkrut, Pak, modalnya hilang, nggak ada untung, masih ninggal utang, itu berarti double bangkrutnya. Ini musibah. Nah, kenapa terjadi? Ini diantara membadil kaifiyah. Ini diantara cara Allah mengambil, Pak, mengamplas dosa kita.
Nah, bagaimana kalau sudah diamplas dia nggak sabar dan dia nggak paham dosa itu tidak diampuni oleh Allah, maka nanti masuk alam barzah, mamata ala dzunub fahuwa fajirun mudznib, barang siapa meninggal tapi ada iman tapi kok bawa dosa, maka ada dua kemungkinan di alam kubur. Apakah mu'azzabah, diazab dengan azabul qabri, atau diampuni dengan doanya orang hidup. Maghfuratun bisa babi doa ilhayi. Bisa aja Allah mengampuni orang itu di alam barzahnya dengan sebab doanya orang yang hidup. Apalagi doa waladin soleh, doa anak-anak yang soleh. Atau bisa babi ihda'i amalil hayy, orang yang hidup membagikan amal ibadahnya kepada dia. Atau as-sawabul jari, pahala yang mengalir, amal jariah. Lah kok upamanya dosa itu masih banyak, alam barzah dikirim doa pun masih belum bisa mengurangi secara masif, maka nanti ba'da zalazilil ardi, setelah bumi ini kiamat, dia akan diminta hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dihisab, apakah dia masuk neraka atau tidak tergantung dua keadaan. Satu, dapat syafaat. Syafaat siapa? Syafaatul mukmin, syafaatnya orang beriman. Syafaat orang beriman enggak mempan, baru terakhir syafaatul rasul, Pak. Syafaatnya Nabi. Ternyata saking banyaknya dosa, mau tak mau harus ke neraka jahanam. Tetap setelah digoreng habis nanti, barulah kemudian dia akan dinaikkan oleh Allah dari neraka. Kenapa? Besi itu tiga cara, Pak. Satu, disemprot dengan cairan pembersih karat, hilang dengan istighfar. Yang kedua, diamplas, digerenda dengan cara apa? Turunnya bala. Kalau ini tidak mempan, biasanya solusi terakhir besi itu dibakar, Pak. Betul kan? Kalau sudah dibakar, karatnya pasti hilang. Kita ini kalau mati bawa dosa, di alam barzah belum diampuni, maka nanti di hari kiamat tinggal kita mendapat syafaat atau tidak sebelum dimasukkan neraka. Artinya kalau kita sudah bertobat, maka ada dua kemungkinan syafaat. Syafaatul mukmin li akil mukmin, syafaatul nabi li ummati. Ada dua syafaat. Satu, orang-orang beriman seperti ini nanti saling memberikan pertolongan. Yang kedua, syafaatul uzma, syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, kenapa ada orang-orang yang tetap nyemplung neraka jahanam? Karena saking gedenya dosa, Pak. Nah, kita mudah-mudahan tidak termasuk itu. Bahkan kita berharap kita ini termasuk orang yang layu hasabu wa layu aqabu. Dengan minta doa berkah, ampunan, ini mudah-mudahan kita nanti di alam akhirat tidak perlu dihisab, nggak perlu melihat neraka jahanam, langsung masuk surga biduni hisabin wala iqab. Masuk surga langsung beledeng begitu, nggak perlu ditanya apa-apa, langsung masuk surga. Kan enak tuh. Lah, cocok enggak masuk surga tanpa hisab kan? Ma'asabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansor loh. Bareng-bareng di belakang rombongannya para sahabat. Cuman amalannya ya niru-niru sahabat juga. Sahabat itu kalau sedekah habis, Pak, harta, Pak. Yang banyak itu dibawa, yang sedikit ditinggalkan di rumah. Nah, kita kan masih berbalik. Yang sedikit kita bawa, yang banyak di rumah. Itu sahabat. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya kita ittiba pada Nabi dan iktidak pada amal sahabat, mudah-mudahan kita dapat barokah nanti di alam akhirat, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaitannya magfirah, sepakat ulama, Imam Ghazali mengatakan, kenapa sih orang istighfar di bulan Rajab kok diperintahkan untuk menguatkan istighfar? Supaya apa? Ruhani ini sehat, Pak. Istighfar itu takwiyatur ruh, menguatkan ruhani, menyehatkan jiwa kita. Nah, ruhani ini kalau sudah kuat, barokah menyehatkan dohirnya, istighfar menyehatkan batin. Jadi yang barokah itu menguatkan zohir, yang istighfar menguatkan batin. Kalau sudah dua dimensi zohir batinnya kuat, masuk Sya'ban ready, masuk bulan Ramadan apalagi lebih siap ready. Kenapa? Zohirnya sehat, badannya, ruhaninya juga sehat. Ini perlu, Pak. Betapa banyak orang sehat tapi ruhaninya sakit. Ya mau tak mau akhirnya banyak orang tak puasa Ramadan. Di tengah bulan Ramadan, fina hari Ramadan, di tengah hari Ramadan,
min ayyami Ramadan. Betapa banyak orang-orang yang ngaku Islam di saat orang lain berpuasa mereka tetap makan. Apakah mereka sakit? Tidak. Apakah mereka lemah? Tidak. Apakah amilun sakil, pekerja berat? Tidak. Adakah wujudud dhar madharat? Tidak. Ternyata yang sakit itu ruhaninya, Pak. Kenapa sakit? Satu, banyak dosa. Yang kedua, tidak minta diampunkan oleh Allah. Sehingga apa? Maka dosa-dosa itu membebani ruhaninya. Sehingga kalau sudah lama membawa beban, seperti sampai dipasang berdiri, dikasih batu bata satu atau pasir satu karung, disuruh manggul terus. Berhari-hari nggak pernah diturunkan. Lama-lama gimana? Badannya lemah, sakit, macam-macam sama. Rohani itu suruh mikul dosa bertahun-tahun, Pak. Dia teruk juga, Pak. Makanya kalau udah teruk, bawa ibadah malas, baca Quran ngantuk, sholat malam nggak bangun. Nah itu karakter ruhani. Nah Ibnu Qayyim mengatakan prepare-nya dengan istighfar itu apa? Litakwiyatir ruh, supaya ruh kita radikal. Barokah sudah dapat, ampunan sudah dapat, dohirnya siap, ruhaninya siap. Inilah saatnya untuk dua modal menyambut bulan Sya'ban sampai kita masuk nanti di bulan Ramadan. Ini intinya, Pak. Satu, terakhir, rahmat itu a'ammu minal maghfirah wa a'ammu minal maghfirah. Jadi kalau sudah bicara rahmat, lebih luas dari sekedar ampunan, lebih luas daripada sekedar barokah. Maka rahmat, inna rahmatallahi wasi'at ala kulli syai'in, sepakat ulama. Rahmatnya Allah itu meliput segala sesuatu. Kalau sudah dirahmati itu semuanya, Masya Allah, Pak. Tidak hanya fisik aja, dohir, batin, urusan semua. Allah menjaminkan domanat. Kenapa? Rahmat itu a'ammu minal barokah wa a'ammu minal maghfirah. Lebih luas cakupannya dibanding barokah, bahkan dibanding maghfirah. Maka jum, tiga ini Bapak Ibu, bulan Rajab kita siapkan untuk meredikan diri kita, untuk menjemput barokah. Perbanyak berdoa, amalkan ketaatan, kesolehan, dan amal-amal sunnah. Yang kedua, perbanyak doa istighfar ampunan, terutama Sayyidul Istighfar atau baca istighfar manapun boleh. Yang penting kita pastikan ada ampunan. Yang ketiga, mintalah kepada Allah agar dirahmati. Doanya bagaimana? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ini doa yang masyhur di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rahmati kami, ampuni kami, dan terima tobat kami. Ini yang bisa kami sampaikan. Sengaja kami habiskan waktunya supaya Bapak Ibu tidak bertanya. Itu Bang, udah kami atur, Pak, supaya kami tidak menjawab pertanyaan. Baik, demikian. Tetap mau nanya? Enggak kan? Nah, alhamdulillah kalau enggak tanya. Ini Masya Allah. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.